Di suatu sekolah bernama SD Merah Putih terdapat dua sahabat bernama Anggi dan Diva. Saat jam istirahat, Anggi membawa makanan yaitu coklat oleh-oleh pemberian Vivi. Halo Diva, tadi pagi aku diberikan satu buah coklat oleh Vivi. Katanya, ini buat aku dan kamu. Tapi kan coklatnya cuma satu, Anggi. Bisa kok, kita bagi dua aja Diva. Oke, aku bagi dua ya. Nih, buat kamu Diva. Kok aku dapatnya yang kecil? Kamu membaginya nggak sama besar. Aku sudah membagi sama besar kok. Tapi coklat yang buat kamu ukurannya beda sama aku. Terus supaya sama besar, aku harus pakai apa dong? Penggaris? Hai Diva dan Anggi, sedang apa? Kok ibu dengar ada suara keributan? Ini Bu, tadi kan kita dikasih coklat sama Vivi. Tapi coklat yang dibagi sama Anggi buat aku lebih kecil Bu dari punya Anggi. Iya Bu, aku bingung cara membaginya. Oh, jadi begitu. Sini ibu tunjukkan. Seharusnya Anggi membagi coklatnya di bagian tengah. Lihat ini, ada berapa potong coklat sekarang? Sekarang ada dua. Ada 2 potong. Tapi aku juga tadi memotongnya jadi 2 bagian, Bu. Tapi yang sekarang sama besar Anggi. Coba lihat deh. Oh iya bener, Bu. Jadi adil deh. Iya, yang atas bagian 1 dan yang bawah bagian 2. Jadi ada 2 bagian yang sama besar ya Bu? Iya bener banget, Diva. Satu coklat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Itu artinya potongan pertama merupakan 1 bagian dari 2 bagian. Dan potongan kedua juga 1 bagian dari 2 bagian. Oh iya, aku tahu nih Bu. 1 bagian dari 2 bagian bisa kita tuliskan jadi 1. Lalu di bawahnya garis lurus yang menunjukkan pembagian. Di bawah garis lurus kita tuliskan angka 2 yang menunjukkan semua bagian yang dipotong. Dibacanya jadi 1/2. Apa sih yang kamu omongin? Aku nggak paham deh. Jadi begini Anggi, yang Diva bahas tadi namanya pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan, termasuk rasio antara 2 bilangan bulat yang dipisahkan oleh simbol garis miring dan simbol pembagi. Kedua simbol ini sama-sama memiliki arti pembagi atau dapat disebut pair. Berikut ini adalah contoh penggunaan simbol garis miring dan simbol pembagi. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa bagian atas pada pecahan disebut pembilang dan bagian bawah pecahan disebut penyebut. Oh, jadi itu yang namanya pecahan ya, Bu? Aku sudah tahu sekarang. Iya, tapi bukan hanya itu. Di dalam pecahan kita dapat melakukan berbagai operasi hitung lainnya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sini, Ibu tunjukkan satu persatu dari keempat operasi hitung tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika pecahan memiliki angka penyebut yang sama, seperti pecahan di samping, maka siswa bisa langsung menambah atau mengurangi pembilangnya tanpa perubahan. Pecahan di samping merupakan contoh penjumlahan, yaitu 2/3 ditambah 4/3, sama dengan 6/3. Pecahan di samping hanya cukup menjumlahkan angka 2 dan 4, karena pembilangnya sudah memiliki angka yang sama, yaitu 3. Begitu juga dengan pengurangan. Contohnya, 7/4 dikurang 5/4 sama dengan 2/4. Hanya tinggal mengurangi penyebutnya saja. Nah, untuk pecahan dengan penyebut yang tidak sama, seperti contoh pecahan tersebut, siswa harus mencari dulu penyebut terkecil yang sama dari pecahan-pecahan tersebut. Caranya bisa dengan mencari kelipatan dari kedua penyebut atau dengan melakukan faktorisasi prima. Setelah mengetahui angka terkecil yang sama, kalikan penyebut dengan sebuah angka agar hasilnya sama dengan angka terkecil. Jangan lupa kalikan juga pembilangnya. Misalnya, seperti penjumlahan pecahan 2/3 ditambah 3/4. Maka, penyebut 3 harus dikalikan 4, dan penyebut 4 harus dikalikan dengan 3 agar hasilnya sama-sama 12. Setelah itu, pembilang 2 akan dikalikan angka 4, dan pembilang 3 akan dikalikan angka 3. Dari hasil perkaliannya, siswa bisa langsung menjumlah atau mengurangi pembilang karena penyebutnya sudah dalam angka yang sama. Begitu juga dengan pengurangan pada pecahan 6/5 dikurang 1/2, yang hasilnya adalah 7/10. Wah, aku jadi semakin paham tentang pecahan. Tapi Bu, bagaimana dengan operasi hitung perkalian dan pembagian? Apakah caranya juga sama seperti penjumlahan dan pengurangan? Untuk perkalian dan pembagian, caranya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya,
Proses hitung perkalian dalam pecahan lebih mudah karena siswa hanya cukup mengalihkan penyebut dan pembilangnya secara langsung. Contohnya 4/2 dikali 3/1, cara menghitungnya adalah 4 dikali 3 dan 2 dikali 1, yang hasilnya adalah 12/2. Setelah itu, sederhanakan hasilnya menjadi 6 karena 12 dibagi 2 adalah 6. Sedikit berbeda dengan perkalian. Untuk operasi hitung pembagian bentuk pecahan, siswa perlu membalik penyebut dan pembilang pada salah satu pecahan, lalu ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Setelah itu, hitung dengan cara perkalian pecahan seperti cara di samping. Jadi begitu ya Bu, cara menghitung perkalian dan pembagian. Aku sudah paham tentang pecahan sekarang. Iya, ternyata ada caranya masing-masing ya di setiap operasi hitung dalam menghitung pecahan. Nah, sekarang kalian jadi lebih paham kan mengenai operasi hitung pecahan? Ibu berikan beberapa pertanyaan ya. Kalian coba menjawab. Kita mulai dulu dari Diva ya. Baik Ibu, Berapa hasil 5/2 ditambah 4/7? jawabannya 43/14 Bu. Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya menjadi 14. Wah, iya Diva benar. Nah, selanjutnya coba Anggi. Berapa hasil dari 6/5 dikurang 3/8? Jawabannya 33/40 Bu. Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya menjadi 40, lalu pembilang akan dikurang. Kalian semakin hebat. Kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ada 2 pertanyaan lain untuk teman-teman yang sedang menonton nih. Setelah teman-teman menyimak video ini, ayo jawab pertanyaan di bawah ini ya. Nomor 1, berapa hasil dari 2/3 dikali 4/5? Nomor 2, berapa hasil dari 5/6 dibagi 3/4? Yuk, kemukakan jawabanmu terkait pertanyaan evaluasi tersebut di kolom chat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.